Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Betty di hari Selasa yang cerah ini. Jadi seperti biasa, pada hari Selasa biasanya kita akan belajar mata pelajaran. Ya, kita akan belajar mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sebelum kita belajar IPAS, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Betty saja yang memimpin doa untuk hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, seperti biasa juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Setelah itu kita membaca Pancasila. Pray memory. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Betty akan melakukan presentasi dengan lagu andalan Bu Betty seperti biasanya. Ya, aku punya dua mata, bisa ku tutup dan ku buka. Kalau ku tutup gelap kulihat, kalau ku buka terlihat semua. Ada mas juga ada mbak, bulan jumlah semua ada berapa? Jumlah semua ada 26. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah karena semuanya hadir. Jadi ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? IPAS, tentang IPAS. Mbak Nana, pintar. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa tubuhku sayang, tubuhku malang. Kita kemarin sudah belajar topik A, yaitu tentang bumi berubah. Nah, selanjutnya seperti yang Bu Betty katakan, hari ini kita akan belajar yang topik B. Itu ada lingkungan jadi rusak ya. Topik B, kalian buka buku paketnya. Di situ ada topik B, yaitu lingkungan jadi rusak, halaman 251. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang penyebab kerusakan lingkungan, lalu dampak dari kerusakan lingkungan ini apa, yang disebabkan oleh alam itu sendiri dan disebabkan biasanya itu yang paling sering adalah oleh manusia. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan tes breathing terlebih dahulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke anak-anakku, kita hari ini akan masuk ke materi, yaitu apa anak-anakku? Lingkungan jadi rusak. Nah, sebelum masuk ke materi lingkungan jadi rusak, Bu Betty akan membagi kelompok terlebih dahulu, kelompok diskusi. Nah, Bu Betty akan membagi kelompok diskusi karena di kelas 5 ini ada 26 siswa, jadi Bu Betty akan membentuk kelompok mulai dari absen 1 hingga absen 5 itu menjadi kelompok 1. Selanjutnya untuk absen 6 hingga 10 itu menjadi kelompok 2. Lalu absen 11 hingga 15 menjadi kelompok 3. Nah, itu selanjutnya juga seperti itu. Nah, yang terakhir nanti itu ada 6 anak apa ya, karena kelebihan 1. Nah, selanjutnya setelah terbagi kelompok ya, Bu Betty akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan jadi rusak. Jadi didengarkan terlebih dahulu, disimak, jangan rame sendiri. Oke, selanjutnya kalian duduk per kelompok terlebih dahulu, membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah, Bu Betty akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Jadi ada yang tahu apa itu kerusakan lingkungan? Kelompok 4. Oke, katanya kelompok 4, kerusakan lingkungan itu lingkungan menjadi rusak. Benar ya, kelompok 4, lingkungan akan menjadi rusak. Nah, tapi Bu Betty jelaskan bahwa kerusakan lingkungan itu adalah suatu perbuatan atau aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan dan disebabkan oleh alam ataupun manusia itu yang akan mengakibatkan kerusakan secara langsung maupun tidak langsung
Jadi akan mengakibatkan kehidupan ataupun lingkungan itu menjadi terganggu atau tidak berfungsi lagi. Jadi kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh alam, bisa oleh alam ataupun oleh manusia yang akan mengakibatkan perubahan liter atau kerusakan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi biasanya yang paling besar, yang paling penting itu diakibatkan oleh sampah yang paling besar di dunia. Kalau sampah di dunia itu diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah merupakan penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Oke anak-anak, jadi akan menjelaskan sedikit tentang sampah ya. Jadi sampah ini kalian tahu sampah itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua, katanya kelompok satu, pintar ya. Kalian tahu sampah itu dibagi menjadi dua, tetapi sebenarnya sampah itu macamnya ada banyak sekali yang mungkin kalian belum mengetahuinya gitu ya. Jadi sampah itu ada organik, pucuk kelas 5, ada organik, ada anorganik. Jadi sampah itu ada dua, organik itu dapat diuraikan seperti daun-daunan, pintar kelas 5, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu sedangkan anorganik contohnya seperti sampah yang tidak dapat diuraikan, itu plastik, bisa plastik itu kan tidak dapat diuraikan. Lalu ada lagi sampah yang namanya adalah sampah B3. Sampah B3 ini itu yang mungkin kalian belum tahu bahwa sampah B3 ini seperti baterai, seperti barang-barang elektronik. Apa yang dibuang itu merupakan sampah B3 ya, barang elektronik. Lalu ada juga sampah kertas. Sampah kertas ini biasanya juga yang paling banyak. Itu kertas seperti kertas buku-buku kalian. Kalau dibuang itu namanya sampah kertas. Ada juga sampah kertas itu koran ya, koran yang bahan itu menjadi tumpukan sampah kertas. Lalu juga ada sampah residu, namanya adalah sampah residu. Jadi mungkin kalian juga belum mengetahui dari yang namanya sampah residu. Sampah residu ini kalau kalian menyadari kalian, seumpama kalian punya adik kalian ini kan memakai popok. Nah, popok bayi itu merupakan sampah residu. Lalu seumpama kalau ada orang yang merokok, lalu untung rokoknya ini itu namanya adalah sampah residu. Nah, cara mengatasi segala permasalahannya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ini, apalagi penyebabnya itu adalah sampah. Nah, solusinya ini bagaimana? Itu kalian juga harus tahu solusinya. Oke, kasih contoh saja. Tadi penyebabnya kan adalah sampah. Jadi solusinya itu menggunakan 3R. Menggunakan 3R. Jadi 3R ini merupakan ada reduce, reuse, recycle. Jadi reduce ya, reduce itu di halaman 253 itu ada reduce, itu menggunakan kembali. Reduce itu mengurangi pemakaian sampah yang anorganik yang sulit diuraikan. Biasanya adalah plastik. Jadi kalau deterjen itu menggunakan sampah plastik itu harus di-reduce atau dikurangi. Lalu ada reuse, ini merupakan memakai kembali barang-barang atau hal yang bisa dipakai. Jadi dipakai terlebih dahulu kalau masih bisa dipakai. Kalaupun tidak, itu bisa kita mengambil cara untuk recycle. Jadi kalau barangnya masih bisa dipakai, itu dipakai saja. Kalaupun sudah tidak bisa dipakai, ini jangan langsung dibuang, tapi bisa di recycle atau didaur ulang. Jadi didaur ulang, nanti kalian bisa mendaur ulang kayak menjadi kerajinan, terus menjadi barang atau kayak manfaat lainnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya karena Bu BT sudah menjelaskan banyak sekali tentang kerusakan lingkungan, selanjutnya Bu BT akan memberi tugas diskusi kelompok yaitu tentang kerusakan lingkungan ya. Jadi nanti kalian cari tahu penyebab
dampak dan solusi dari kerusakan lingkungan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 5. Oke, Betty ulangi lagi ya. Jadi maksudnya bagaimana Bu Betty, kakak yang kelompok 5? Jadi nanti kalian mencari penyebabnya terlebih dahulu. Penyebab dari kerusakan lingkungan ini apa ya? Apakah karena alam ataupun karena manusia? Lalu dampaknya ini apa ya? Kalau disebabkan oleh alam atau disebabkan oleh manusia, nah ini akan berdampak apa di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar kita gitu ya. Lalu yang ketiga, kalian mencari solusi bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut. Oke, sudah paham ya anak-anak kelas 5? Oke, baik, kalian cari terlebih dahulu yang BT tugaskan. BT kasih waktu berapa menit? Oke, 20 menit kalian mencari bersama-sama ya. Nanti kalau sudah kalian presentasikan di depan gitu ya. Nanti BT bantu juga untuk kalian mencari permasalahan tersebut, atau BT bisa bantu untuk mempresentasikannya gitu ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti dipresentasikan. Oke, anak-anak, BT akan cek satu-satu ke kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi kelompok 1, penyebabnya disebabkan oleh manusia. Lalu dampaknya, katanya kelompok 1 ini disebabkan banjir, ini karena manusia ya. Dampaknya oke, lalu solusinya tidak membuang sampah sembarangan. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2 sulit, kok sulit? Kan penyebabnya manusia, lalu dampaknya menyebabkan apa itu? Longsor. Nah, longsor ini solusinya gimana? Nah, itu pintu Mbak Naira. Jadi tidak menebang pohon. Oke, coba. Baiklah anak, hari ini kan kita sudah belajar banyak sekali tentang kerusakan lingkungan. Jadi Bu Betty simpulkan, hari ini kita sudah belajar kerusakan lingkungan, yaitu adalah suatu aktivitas atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh, yang diakibatkan oleh manusia maupun alam yang berdampak yang menjadi lingkungan kita itu menjadi terganggu ataupun tidak bersih lagi ya. Jadi tadi Bu Betty juga sudah menjelaskan bahwa sampah itu jenisnya ada banyak, ada organik, anorganik, B3, residu, sampah kertas gitu ya. Solusi cara mengatasi kerusakan lingkungan ya, contohnya yang Bu Betty beri contoh tadi adalah sampah gitu ya. Cara solusinya itu ada 3R. Lalu kalian tadi sudah berdiskusi kelompok juga tentang kerusakan lingkungan ya. Kalian sudah tahu penyebabnya, dampaknya, dan solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Jadi selanjutnya nanti kalian pelajari lagi untuk topik 3. Nanti kita sudah masuk topik 3 tapi tetap di bab 8 ya. Minggu depan kita akan belajar itu. Untuk penugasannya kalian nanti belajar untuk topik 3, lalu kalian kerjakan terlebih dahulu tugas mandiri yang ada di topik B atau topik yang kita sudah belajar hari ini. Itu tugas mandiri pada halaman 256 kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum Bu Betty mengakhiri kegiatan hari ini, ayo kita bernyanyi seperti biasa terlebih dahulu ya. Kalau mau keluar kita harus duduk rapi. Kalau mau keluar kita harus duduk siap. Kalau mau keluar kita harus senyum manis. Kalau mau keluar jangan lupakan sampahnya. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran dari Bu Betty. Apabila Bu Betty ada salah, Bu Betty minta maaf ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA bersama Bu Betty ya. Sekian dari Bu Betty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Good job kelas 5.